Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Tianis, sang engineer Cubase di Ivan Studio yang mantap sekali selalu memberikan kalian konten-konten terupdate, edukatif dan ilmunya banyak. Walah jan sombong. Oke teman-teman, di sini aku akan memberikan satu video lagi sambungan yang kemarin. Ya, kemarin kan kita sudah membahas tentang caranya merekam gitar distorsi itu bagaimana, gitu ya. Yang belum nonton silahkan tonton dulu, nanti balik ke sini lagi. Karena kalau kalian nggak nonton video yang kemarin, kalian nanti akan kesulitan mengikutinya. Oke, jadi kalian tonton dulu nggak apa-apa, nanti balik lagi ke sini, ke video ini. Cara mixingnya bagaimana sih? Nah, ini akan menjadi apa ya? Ini cuman opiniku aja, teman-teman. Jangan disamakan dengan yang lain. Apa yang aku lakukan di sini nanti adalah caraku. Kalau kalian punya cara lain silahkan. Kalau kalian punya panutan lain atau ilmu lain monggo, tapi di sini aku berusaha memberikan cara yang termudah, yang tersimpel, di mana kalian bisa efektif waktu, kemudian hasilnya tetap maksimal, profesional, dan tentunya juga gitar kalian itu akan berkarakter, punya warna, punya color yang bagus gitu. Nah, caranya gimana? Langsung aja tonton videonya sampai selesai, kita masuk ke projectnya. Nah, ini adalah track yang kemarin teman-teman. Yang kemarin kita sudah take. Teman-teman bisa tonton dulu ya. Nah, ini adalah track yang kemarin kita take. Dan ini asal-asalan teman-teman mainku. Jangan dilihat dari permainannya. Oke? Jangan dilihat dari permainannya, tapi lihatlah dari proses mixingnya gitu. Nah, di sini ada 8 track gitar distorsi, teman-teman. Oke. Aku tidak akan menjelaskan lagi kenapa bisa ada 8, kenapa ada gitar 1, gitar 2, gitar 3, gitar 4, kenapa ada LR. Silahkan tonton video yang kemarin. Oke. Nah, lanjut. Caranya gimana mixing track gitar sebanyak ini? Ini baru gitar tok. Gimana kalau kita garapnya itu aransemennya full band, full orkestra? Mau seberapa lama kita mixing ketika kita lihat gitarnya aja udah 8 track, minimal 10 track, 12 track. Sudah capek duluan dengan melihat jumlah tracknya. Nah, ini yang aku maksud tadi, step-stepku ini akan mempermudah kalian, teman-teman, akan mempercepat kerja kalian juga. Caranya simpel, teman-teman. Aku biasanya akan memilah gitar itu berdasarkan jenis permainannya. Misalkan rhythm, aku akan kelompokkan semua gitar rhythmnya. Misalkan ada 8 track rhythm, itu akan aku jadiin satu grup. Kemudian ada gitar fill. Gitar fill itu yang dia hanya ngisi-ngisi sedikit di part-part tertentu. Nah, itu biasanya misalkan taruhlah 6 track gitar fill. Aku akan buat grup tersendiri. Oke. Kemudian ada grup terakhir adalah grup lead distorsi. Dia ngisi melodi, dia ngisi lead tertentu lah yang dia solo-solo gitu. Itu aku jadiin satu grup. Nah, di sini itu cara mixingnya sama, mau itu rhythm, mau itu lead, mau itu fill, sama. Caranya kita mixing di grupnya, tidak satu-satu. Oke, ini poin pertama. Kita mixing di grupnya. Kalau kita mau mixing satu-satu, gimana Mas? Boleh, silahkan. Nikmati waktunya, nikmati prosesnya. Kalian masukin plugin yang sama berulang kali. Kalian melakukan EQ yang sama berulang kali, silahkan dilakukan, nggak apa-apa. Hasilnya gimana? Sama. Oke, hasilnya sama. Nah, sekarang sebagai contoh di sini, teman-teman. Di sini ada 8 layer gitar distorsi. Ini suaranya kayak gini. Jangan dilihat permainannya ya, saya lagi ini. Nah, ini ada 2 jenis teman-teman di sini. Jenis pertama yaitu rhythm, jenis kedua adalah feel-nya.
ritmenya itu siapa? Ritmenya itu yang ini teman-teman, 6 layer ini. Ini ritme semua. Oh, ini bukan, salah. Nah, ini sama yang ini ternyata kebalik. Nah, oke, kita pindah dulu teman-teman biar nggak salah ke sini. Nah, 6 layer ini adalah gitar ritmenya. Ritmenya ini polanya kayak gini. Walaupun permainannya ada yang beda-beda, tapi semua berperan sebagai ritme. Nah, sekali lagi ya teman-teman, harus tahu perannya. Bukan hanya sekedar, oh ini digenjreng berarti ini ritme. Enggak gitu dong, itu anak band SMP tahun 2000-an tuh kayak gitu. Wah, gitar melodi, gitar ritme gitu. Enggak kayak gitu. Iya, itu anak band zaman-zaman SMP aku dulu kan gitu teman. Wah, ada gitar melodi, gitar ritme. Enggak gitu konsepnya, oke? Tapi perannya teman-teman, apakah gitar itu memang berperan sebagai ritme ataukah memang berperan sebagai feel atau memang berperan sebagai lead gitu. Nih, ritme yang pertama ini oktav bawah. Ritme yang kedua oktav tengah. Oke, ritme yang ketiga dia adalah bass-nya teman-teman. Jadi apa namanya? Ghost note-nya. Nah, ini. Nah, ya cuman kayak gitu. Jadi dep alah itulah namanya lah ya gitulah. Kalian yang gitaris lebih tahu gitu. Intinya adalah dia itu di mute gitu, mainnya tuh di mute. Tapi dia tetap ritme gitu ya. Nah, kemudian yang feel-nya gimana? Feel-nya itu suaranya ini. Loh, Mas itu kan ada ritmenya pas deng cret. Nah, itu kan dia ngeritem juga. Nah, itu yang tadi aku maksud, teman-teman. Jangan dilihat dari polanya aja, tapi perannya. Kalian sebagai engineer, sebagai pemain bahkan harus bisa mengkonsep musik kalian. Oh, gitarku ini tuh tujuannya untuk ngisi, tujuannya untuk feel, tujuannya untuk ritme, tujuannya untuk lead. Kalian harus tahu gitu ya. Lead itu nggak harus berupa melodi yang wah interlude yang jelimet-jelimet gitu, enggak. Dia bermain sendiri dengan not yang berbeda sendiri dari teman-temannya, bisa jadi lead ya, gitu kan. Nah, itulah teman-teman, konsepnya tuh kayak gitu. Nah, kita berarti menjadi dua bagian ya teman-teman. Ini kita sepakati dulu menjadi dua bagian. Kita grouping dulu. Grup yang pertama tadi adalah rhythm. Kita tulis aja di sini, namanya bebas. Di sini aku terbiasa menggunakan master. Untuk setiap grup itu aku kasih nama master. Nah, master apa? Gitu. Misalnya di sini master rhythm. Oke. Tuh, terus yang ini kita grouping lagi jadi master lead. Master feel. Nah, jadi kita mempunyai dua grup gitar. Oke, kita beri warna yang berbeda biar kelihatan. Nah, di sini ketika kita solo master rhythm maka akan ritmenya aja yang bunyi. Itu ketika kita solo master feel-nya aja yang bunyi. Oke, gitu ya. Nah, mixingnya kita mixing di grupnya, di master grupnya, tidak satu-satu. Itu kalau Ivan pianis, kalau kalian terserah, gitu ya. Nah, caranya step pertama adalah ini teman-teman. Step pertama adalah lakukan low cut. Lakukan high cut. Itu step yang pertama. Low cut itu bagaimana? Low cut itu kan ini, potong bagian low-nya, low frekuensi, jebret. High cut, potong bagian high-nya, jebret. Itu. Selesai. Udah gitu aja. Iya. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Kita hapus yang ini, set. Nah, tidak pakai itu kalau aku. Kalau aku pakai ini teman-teman. Prohi 3, produknya Fab Filter. Jangan tanya lagi tentang plugin ini, saya sudah pernah membuat reviewnya. Kalian cari sendiri videonya. Oke? Nah, ini adalah digital EQ.
Dimana Prohi ini adalah produk yang sangat-sangat luar biasa. Sound engineer manapun pasti punya plugin ini, mau profesional, mau rumahan, mau luar negeri, mau Indonesia, pasti punya ini. Kalian segera install lah EQ ini, dijamin top. Nah, caranya low cut itu di sini berbeda teman-teman. Kalau tadi kita low cut-nya itu di EQ-nya Cubase, itu akan seluruhnya terpotong. Entah itu bagian mid atau bagian side-nya. Jadi audio kita sepakati dulu ada bagian mid dan side. Oke teman-teman, ada bagian tengah dan pinggir, mono dan stereo. Oke. Nah, karena telinga kita itu dua, kanan kiri, maka kita menggunakan audio standar yang stereo, kanan kiri. Nah, kita low cut di sini teman-teman. Tinggal klik 2 kali, klik. Nah, di bagian ujung dia akan menjadi low cut. Tapi ketika kita low cut ini masih sama teman-teman. Mid dan side-nya gabung. Nah, inilah kelebihan dari Prohi 3. Dia bisa kita rubah bagian side dan mid-nya. Caranya gimana? Klik kanan di titiknya ini, klik kanan, klik. Nah, di sini ada stereo placement. Kalian bisa pilih mau dipotong bagian kiri, mau dipotong bagian kanan, mau dipotong bagian stereonya, atau mid atau side-nya. Nah, jadi itulah kenapa aku menyarankan pakai fab filter. Karena ada fitur ini teman-teman, dimana kita low cut-nya itu di bagian side. Jadi di bagian pinggir. Tengahnya nggak dipotong. Tengahnya beda nanti treatmentnya. Oke, nah kita potong. Caranya motong, kita cari suaranya. Ini kan ada gambar headphone nih teman-teman. Kita klik, kemudian kita play. Nah, sampai suaranya itu yang suara ngung-ngung-ngungnya itu teman-teman nih. Ini kan dari pinggir nih. Nah, sampai sini ini baru keluar nih suara gitarnya. Kita potong di situ. Ini kalau nggak pakai. Ini kalau pakai. Jadi lebih bersih teman-teman. Low frekuensi kalian itu lebih bersih. Dimana suara ini tadi itu adalah suara rumble. Kalau kalian dengarkan pakai speaker monitor atau pakai headset, itu akan terdengar wung 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 gitu suaranya. Nah, itu gitar distorsi kan kayak gitu. Nih. Nah, kalian hilangkan tuh, potonglah di situ. Kita potong. Nah, kemudian high cut-nya kebalikannya teman-teman. High cut-nya klik 2 kali di bagian kanan, dia akan membentuk high cut. Yang di-cut bukan bagian side-nya, tapi bagian mid. Nah, yang dipotong bagian mid sama, kita cari dari atas, kita geser ke bawah sampai dia audionya itu enak. Nah, semakin ke tengah kan suaranya semakin kayak gini. Nah, semakin ke pinggir suaranya semakin tipis. Nah, sampai dia hilang. Nah, disinilah ini udah mulai nggak enak nih. Oke, ketika kita lepas terus kita play, lebih rapi teman-teman audionya. Ini tanpa Prohi. Ini dengan Prohi. Nah, jadi gunakan EQ itu untuk low cut dan high cut. Selalu teman-teman, kalau aku selalu gitar distorsi itu harus dipotong high-nya dan low-nya. Itu harus. Kenapa? Karena terlalu distorsi, terlalu noise untuk high dan low-nya itu terlalu suaranya itu suara yang tidak diinginkan. Kita hanya menginginkan suara mid-nya gitu. Dan itu kalau tidak dihilangkan akan mengganggu instrumen lain. Karena kan gitar distorsi, namanya aja distorsi, dia terbentuk dari noise yang ditumpuk-tumpuk, akhirnya membentuklah suara distorsi seperti itu. Nah, makanya kita harus memilih noise mana yang akan kita pakai gitu. Jadi itulah fungsinya low cut dan high cut. Nah, itu kalau dirasa kurang balance misalkan, nah kita
tinggal atur fadernya aja teman-teman. Di sini kita buka mixer. Nah, bagian mana yang mau dominan? Apakah yang rhythm 1 atau rhythm 2? Terserah, bebas. Nah, misalkan ini kita kurangi gini. Terus ini lebih kecil lagi. Karena dia semakin mepet di tengah, kita semakin kecilkan gitu ya. Nah, itu jadi EQ, kemudian kalau perlu balancing kalian balancing lagi. Nah, jadi akan lebih rapi lagi teman-teman, nggak semua rata gitu. Jadi di masing-masing track itu kalian hanya bermain fader volume untuk balancing aja, tapi mixingnya tetap di grup masternya. Nah, kemudian setelah EQ ada apa lagi? Kalau kalian butuh kompresor, kalian pakai kompresor. Ini sebenarnya fleksibel teman-teman. Butuh tidak butuh. Ketika kalian recordnya itu sudah rapi, dinamiknya kayak ini rapi kan ini. Biasanya aku tidak pasang lagi kompresor. Tapi kalau sinyalnya meloncat, kadang kecil, kadang tiba-tiba keras, kadang keras banget, kalian wajib pakai kompresor biar lebih rapi. Nah, kalau seperti ini sudah tidak perlu kompresor, berarti udah nggak usah pakai kompresor. Langsung ke step berikutnya adalah saturation atau coloring. Saturation ini akan memberikan warna terhadap distorsi kalian. Salah satu contohnya aku pakai dari FabFilter ini teman-teman, Saturn 2. Nah, ini yang aku sering pakai juga. Sebenarnya banyak plugin saturasi atau coloring yang bisa kalian pakai. Tapi untuk khususnya gitar distorsi, biasanya aku pakai Saturn 2 ini teman-teman. Di sini kalian bisa pilih, di sini ada tube tube simulator, tabung. Jadi ini dia itu mensimulasikan hardware profesional, produk-produk hardware atau analog yang tersedia bagi para sultan-sultan teman-teman. Di orang luar negeri sana kebanyakan pakai hardware atau analog. Nah, software ini atau plugin ini dia menyediakan versi pluginnya, di mana ini mensimulasikan hardware aslinya. Makanya karakternya juga keren gitu. Nah, terus di sini ada tape simulator, ada M simulator, ada American M, ada British M, ada Country M, dan lain sebagainya. Nah, untuk saturasi yang sudah berdistorsi, biasanya aku pakai yang ini aja, saturation. Nah, kalian bisa pilih di sini ada subtle, gentle, dan heavy. Heavy itu yang paling keras teman-teman. Jadi kalian pilih ini, distorsinya itu akan nambah banyak banget teman-teman. Nah, jadi kayak speaker pecah gitu kan distorsinya. Jadi kita kecilkan gainnya. Semakin keras. Nah, itu kalau lagu kalian metal cocok tuh pakai itu. Nah, untuk yang standar-standar biasanya aku pakai yang subtle aja gitu, yang paling soft. Kemudian kita atur gainnya di sini. Nah, jadi semakin tebel lagi karakter gitar kalian. Ini kalau nggak pakai. Ini kalau pakai. Oke, kelihatan ya bedanya. Nah, itu. Setelah progi, kita atur EQ-nya, kemudian kita warnai atau coloring dengan saturasi itu tadi. Yang ketiga, ini juga opsional. Apakah kalian mau menggunakan reverb atau tidak? Nah, untuk reverb ini kenapa kok tidak dan kenapa kok pakai? Biasanya kalau yang nggak pakai itu biasanya aku untuk musik-musik yang keras teman-teman, yang memang dominannya di gitarnya kayak metal, hard rock, underground dan lain sebagainya. Itu aku menghindari menggunakan reverb karena biar sound gitarnya itu berada di depan. Karena memang karakter dari musik-musik tersebut kan gitar distorsinya. Kalau kita pakai reverb, maka suara gitarnya itu akan otomatis ke belakang.
Oke teman-teman. Nah jadi ini opsional, tergantung genre musiknya, tergantung konsep musiknya. Ketika menggunakan reverb penggunaannya seperti apa? Nah ini teman-teman, untuk membuat efektivitas dan efisien pekerjaan, aku biasanya di insert, tidak di send. Tapi nah ini teman-teman, tapi jangan menggunakan reverb sembarangan. Yang bisa di insert itu hanya reverb tertentu. Di sini aku pakai produknya dari T-Rex 5. Nah, di sini ada TR5 nih, banyak banget reverbnya. Ada yang whole, ada yang inverse, ada yang plate, dan ada yang room. Oke, di sini aku pakai yang plate. Contoh aja lah, pakai yang plate. Nah, plate ini berarti reverbnya itu dia mensimulasikan suaranya dipantulkan kepada plat atau papan besi gitu teman-teman. Nah itu reverbnya itu kayak gitu. Jadi dipantulkan ke besi atau ke plat, kemudian baru direkam. Itu kalau zaman dulu analognya tuh kayak gitu. Nah sekarang berbentuklah software, namanya reverb plate gitu. Nah kenapa kok aku tadi menyarankan pakai TR5? Karena di TR5 itu reverbnya ada presetnya insert dan send teman-teman. Ada 2 mode. Dia bisa dipakai di insert, bisa juga dipakai di send. Ketika kalian mau menggunakan reverbnya itu di insert, kalian pakai modus. Pakai apa namanya tadi? Mode. Pakai mode yang insert. Nah, kalian carilah di sini preset-preset yang sekiranya cocok. Kalian cari-cari, baru kalian adjust lagi di sini. Nah, itu kan reverb kayak gitu, teman-teman. Kita adjust timingnya, singkat aja. Nah, itu. Ini kalau tidak pakai reverb. Nah, jadi pertama suaranya garing, kedua kayak tidak ada ruangannya teman-teman. Jadi kayak ya udah kalian dengerin dari body gitarnya gitu, nggak ada ruangannya. Kalian tuh nggak ada simulasi ruangan di mana gitu. Nah reverb ini membantu membentuk dimensi audio kalian. Nih. Nah tapi juga jangan terlalu over. Kalau terlalu over nih kayak gini. Nah, jadi kayak di dalam kamar mandi, gitu kan. Reverb kamar mandi itu terlalu ekstrim. Gitu. Nah, kita set aja secukupnya gitu. Sebagai insert biasanya aku itu tidak lebih dari 30%. Nah, kita taruhlah di 20% ya ini. Nah, udah teman-teman, kayak gitu aja. Jadi ada 3 plugin pokok yang biasanya aku gunakan untuk mixing gitar distorsi. Yang pertama adalah EQ, kedua saturation, yang ketiga reverb, yang keempat adalah kompresor. Dan reverb dan kompresor ini opsional. Kalau diperlukan ya pakai, kalau tidak ya tidak. Gitu. Nah, ini kan tadi di ritmenya teman-teman. Kemudian di feel-nya gimana? Sama, prosesnya sama. Kita low cut, high cut dulu, kemudian kita cari saturasinya, kita bentuk karakter yang berbeda lagi. Jadi ketika ini kita kopas aja deh, misalkan plugin-plugin tadi kita kopas, EQ-nya kita kopas, saturasinya kita kopas, reverb-nya kita kopas. Taruhlah ini sama. Nah, akan seperti apa suaranya? Kita dengarkan. Itulah yang aku tadi bilang, kerja cerdas teman-teman. Efisien dan efektivitasnya itu penting dalam flow kalian mixing. Ini dengan tak kopas-kopas saja udah beres, selesai. Tinggal kita mungkin adjust sedikit-sedikit lah ya. Nggak mungkin kita mentah cuman kopas-kopas-kopas gitu. Tapi dengan kopas ini aja sudah seenak ini loh. Nah, bandingkan dengan tadi teman-teman, yang tanpa kita proses apapun. Nih. Garing banget. Tapi ketika setelah kita proses, nih.
Nah, jadi itu teman-teman, ketika ada track banyak, gitarnya ini ada 10, ada 12, jangan takut duluan, jangan pesimis duluan. Gimana cara kalian kerja supaya kalian itu tetap mendapatkan hasil yang maksimal, tapi kerjanya itu cepat, pintar gitu loh teman-teman. Kita itu harus berpikir cerdas. Jangan, wah yaudah kita mixing satu-satu, track 1, track 2, track 3. Ya kalau kalian kayak gitu caranya, lama kalian mixingnya gitu. Kalau kalian kejar deadline, mampuslah kalian. Kalau kalian kejar cuan, tidak datang-datang cuan kalian gitu. Itu makanya aku biasanya kalau kerja itu timingnya itu kayak gitu teman. Aku sudah tahu, oh aku akan mixing mastering project ini tuh sekian lama gitu. 1 jam 2 jam selesai. Oh ini projectnya, tracknya sekian jumlahnya, ini aku mixingnya nanti gini. Itu sudah terkonsep dulu teman-teman. Baru ketika kita sudah matang dengan konsep kita mixing, baru kita eksekusi. Oh ternyata gitarnya bisa kita grouping, oh ternyata stringnya bisa kita grouping. Sama teman-teman, ketika kalian mixing orkes, bayangkan orkes itu misalkan kalian ada 10 violin, 10 viola, 10 cello, 10 kontra, ada 40 instrumen gesek, terus kalian mau mixing satu-satu, ya mumet toh ya. Ya. Jadi kalian bisa grouping. Oh, violin 1 kalian grouping, atau violin ini bisa jadi 2. Violin 1, violin 2 kalian grouping 5 atau 10. Kemudian ada viola 1, viola 2 kalian grouping. Oh, selonya bisa di grup jadi satu semua. Oh, kontranya bisa di grup jadi satu. Atau bahkan yaudah semua stringnya deh, mulai dari violin, viola, selo, kontra, semua di grup jadi satu. Kalian mixing di situ. Bisa aja. Jadi itu tergantung konsep, tergantung aransemen, tergantung audionya, sumbernya itu bagaimana gitu. Jadi jangan mixing itu mindsetnya harus di-adjust satu-satu. Ya bisa, itu bisa juga, hasilnya juga sama aja gitu. Yang beda hanyalah waktu dan tenaganya gitu ya teman-teman. Jadi semoga ini menjadi pencerahan buat kalian. Dan ini fokusnya tadi ke mixing gitar distorsi teman-teman. Itu tadi yang pembahasan lain-lain itu tadi hanyalah tambahan supaya kita semua itu berkembang. Caranya bekerja itu sudah tidak seperti zaman dulu, menggunakan analog, menggunakan hardware, di mana kita harus satu-satu, kalau salah ngulang lagi, rekam lagi. Nah itu kan zaman dulu. Sekarang kita sudah disediakan teknologi yang begitu canggih. Bahkan satu plugin aja tadi ada memuat banyak banget fitur teman-teman. Bisa low cut, bisa high cut, bisa mid, bisa side, bisa stereo, bisa left, bisa right. Bayangkan kalau plugin itu tidak ada. Sebelum adanya plugin Progi tadi, kalau akan melakukan low cut, high cut itu menggunakan plugin yang berbeda-beda teman-teman. Low cutnya pakai apa, high cutnya pakai apa, side-nya pakai apa, mid-nya pakai apa. Banyak banget plugin. Tapi setelah diciptakannya plugin Progi ini tadi, semua bisa diatasi dengan satu plugin. Kan canggih banget tuh. Oke, jadi kapan kalian beralih ke Cubase? Anjay. Oke teman-teman, sampai segitu dulu videonya. Ini sudah cukup panjang dan semoga kalian jelas, dan silahkan dipraktekkan sendiri hasilnya. Kalau kalian mau pembuktian, monggo kalian mixing satu-satu, kemudian dibandingkan dengan kalian yang mixing di master groupnya, apakah sama, lebih bagus mana, coba kalian komen di bawah. Kalau kalian gabut, mungkin kalian bisa pembuktian itu gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan langsung aja serang di kolom komentar. Pasti aku akan balas, pasti aku akan jawab. Dan tentunya aku juga akan membuatkan videonya untuk kalian gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudah lelah, saatnya istirahat. Oke, selamat malam. Salam audio. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu.
Bye bye.